Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, kapanpun teman-teman semua menyaksikan video ini. Malam hari ini saya Muhammad Noval Rosyadi kembali hadir menyapa Anda semua dalam program yang kita tunggu bersama. Dimana lagi kalau bukan di Nadwa Voice. Dan malam ini spesial Ramadan tentunya, kita sudah kehadiran tamu yang sangat spesial jauh-jauh dari kota Garut, yaitu Aceng Fahmi Zalmar Fawaid bin Kiai Haji Mimar Hidayatullah. Beliau adalah salah satu pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Faizin. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Aceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ada Bang Seng? Saya alhamdulillah. Dari Garut jam berapa Ceng? Tadi jam 2 habis zuhur. Jam 2. Nah, teman-teman, beliau ini juga merupakan salah satu alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Betul ya, Ceng ya? Iya. Tahun berapa Ceng? Masih ingat Ceng? 2008 dulu. 2008. Mondok berapa tahun di sini? 6 tahun? 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan teman-teman ya. 6 bulan. Dan sekali lagi beliau ini alumni meskipun 6 bulan tentunya banyak banyak cerita Banyak, berdampak yang besar. malam ini bisa kita spill ya, Ceng? Iya, siap Iya. insyaallah. Malam ini kita akan bersama-sama menikmati bagaimana pengalaman Ceng Fahmi ketika mondok pesantren di Nadwatul Ummah ya, Ceng ya gitu. Baik Ceng, sebelum ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Ceng Fahmi. Tapi sebelumnya saya juga akan membahas, seingat saya Ceng, selama saya di sini itu ketika haulnya Bapak Hashim, abahnya Ceng Fahmi yaitu almarhum almarhumlah Kiai Haji Mimar Hidayatullah selalu hadir. Bahkan dia tuh setahu saya nggak pernah absen ketika memang beliau dalam keadaan sehat itu. Dari situ mungkin saya pengen tahu sebenarnya ada histori atau mungkin ada kedekatan yang sangat spesial sekali antara beliau dan Abah Fuad Hashim, Ceng. Iya. Sangat kental dengan histori ya kalau untuk kedekatan Romo Yai Fuad Hashim sama abah saya almarhum Almarhumullah itu sejak mungkin sebelum saya lahir kali. Oh, sebelum sudah saling mengenal gitu. Pertama dari kedekatan dari partai, terus dari NU, lalu dari ada dulu amalan yang diijazahkan oleh Abah Fuad Hashim, yaitu Batoha Hadir, seingat saya dulu itu. Dan itu sampai mendunia itu di Garut, sampai semua orang Garut itu pasti sudah diijazah. Banyak yang kesini dan juga Abah Fuad pernah juga ke Garut beberapa kali di pondok Abah itu. Gitu. Terus selain daripada abah kami yang dekat, juga putra daripada Abah Fuad dan kakak-kakak saya juga dekat dari mulai qosidah, rebana itu dulu gitu. Sampai di banyak hal lah gitu. Jadi kita orang tuanya dekat, anak-anaknya juga dekat. Sampai akhirnya saya dipondokan ke sini. Oh, jadi salah satu mungkin alasan abahnya Ceng Fahmi mengirimkan Ceng Fahmi ke sini juga mungkin karena kedekatan itu ya. Jadi nyambung antara orang tua kemudian ke putra-putranya gitu, Ceng ya gitu. Dalam memorinya Ceng Fahmi gitu barangkali masih teringat Abah Yai Fuad pernah main ke sana mungkin atau pernah silaturahmi ke Garut? Sering ke Garut, sering. Bahkan beliau setiap kali ada acara di Garut itu pasti mampir ke rumah Abah. Bahkan di rumah Abah pribadi pun juga beberapa kali, termasuk waktu saya di Hitan. Itu dulu di Hitan. Iya, mubaliknya Abah Fuad itu. Masih ingat tahun berapa itu? Tahun 99 kalau nggak salah. 99 di Hitan. Gitu. Jadi yang hadir langsung beliau gitu ya. Kedekatan beliau jadi bukan sekedar antara kayak udah seperti keluarga Ceng berarti ya? Udah seperti keluarga. Dan sekarang masih tersambung ke putra-putranya alhamdulillah. Dan meskipun saya cuma 6 bulan di sini. Ini dia. Rahasianya ternyata ini kan, meskipun cuma 6 bulan tapi hubungan Ceng Fahmi dengan Quraisy ini tetap ya di belakangnya histori. Dan sepertinya kebiasaan Abah itu kemudian diteruskan sama Ceng Fahmi yang setiap tahun kalau saya lihat selalu hadir di acara ini gitu ya. Kemarin aja yang nggak hadir tuh pas awal kemarin karena Abah lagi kritis tuh. Kemarin tuh. Gitu. Pas awal kemarin tuh Abah lagi kritis, nggak bisa datang. Jadi pas Abah sakit gitu Ceng gitu. Kalau nggak salah tuh tahun 2019 terakhir Abah rawuh kesini tuh. Iya. Pas acara haul Bafot itu ya gitu. Nah 6 bulan ya di Nadwatul Ummah. Ceng Fahmi punya cerita apa nih 6 bulan? Sebetulnya banyak sih. Banyak. Kita spill semua nih gimana? Dari mulai pertama masuk sini tuh saya ditanya, sekolah di mana kata teman-teman tuh? Di Manu.
siapa yang daftarin? Kang Yayan, semuanya pada kaget. Kaget ya? Kaget semua. Ya? Kalau saya pertamanya merasa biasa aja gitu kan, orang Mbak Yayan udah kenal dari dulu gitu. Kalau saya pribadi itu belum merasa istimewa. Tapi pada saat teman-teman, wah sama Kang Yayan emang ini siapa gitu. Dalam pikiran anak, ini siapa sih? Kok yang daftar langsung keluar dalam gitu kan? Orang dalam gitu. Nah itu terus pas yang saya tidak bisa lupakan itu kenangan sama almarhum Al-Maghfurlaha Umi ya, Umul Mahad. Itu dulu pas pertama soan, jadi santri baru sama santri lama juga yang baru iftitah tuh, baru perpulangan, kita soan ke Umi semua. Oh iya, biasa setiap perpulangan ya gitu. Terus Umi itu data santri yang telat bayar kos. Nunggak kos. Dan di salah satu daftar santri itu ada nama Fahmi. Fahmi. Terus saya dikerjain tuh sama abang-abang tuh, sama Bang Cuong, sama ingat. Masih ingat namanya Bang Cuong. Itu kamu kan namanya Fahmi. Ya, itu dipanggil Umi, kata dipanggil. Terus pas Umi lihat saya, Umi bilang gini, ini kayak anaknya dewe. Gitu. Langsung semua mata tertuju pada saya tuh pada masa itu tuh. Tapi saya dulu belum ngerti anaknya dewe itu apa. Bahasanya apa gitu ya? Belum tahu bahasa Jawa itu. Belum tahu. Nah, itu mulai saya dikenal se-L itu gara-gara peristiwa itu. Jadi sebelumnya mungkin belum tahu ini siapa orang gitu kan, belum tahu. Dari situ anak jadi tahu ternyata ini bukan kaleng-kaleng. Ada berarti kalau dari Umi udah tahu semua, keluarga tuh udah tahu semua ya. Aceh Fahmi mondok di sini gitu ya. Udah. Yang nganter datang sendiri atau keluarga? Saya dulu tuh diantar 2 mobil sini. Sama abah, sama umi, kakak-kakak saya dulu datang sini semua. Dianterin semua meskipun pada akhirnya cuma kuat sampai 1 semester. Kelas berapa cuma itu? Kelas 1 di Manu. Kelas 1 di Manu. Cuma 6 bulan, setengah semester berarti? Setengah semester ya. Tapi itu boyongnya abis puasa terus boyong, balik lagi. Itu boyong karena disuruh boyong atau karena emang pengen boyong? Karena pengen aja. Sempet dimarahin sama abah juga. Gara-gara boyong itu? Iya, gara-gara boyong. Tapi meskipun cuma 6 bulan berkesan dong? Berkesan, dan banyak sekali ilmu yang saya bawa dari sini. Salah satunya penataran. Penataran santri baru itu saya bawa. Sekarang di pondok saya udah ke tahun ke-8 ada penataran. Kalau di sana namanya jadi MTTJ, Mudatut Ta'aruf Thalabah Thalib Thalabah Jadidah. Tapi prakteknya sama. Prakteknya sama sampai sewarna-warna per grup tuh saya terapkan juga. Grup merah, hijau gitu saya terapkan juga di sana. Manfaatnya besar dong saya. Manfaatnya besar. Masih ingat nggak abang-abang siapa yang waktu itu natar? Termasuk panjenengan. Saya. Itu nggak berarti saya. Nah, teman-teman siapa nih yang pernah ditatar sama saya atau pernah satu kelompok sama Ceng Fahmi? Tulis di kolom komentar ya, jangan lupa. Apa yang kesan dari penataran itu sih? Banyak. Saya disuruh nunduk terus itu yang paling berkesan tuh ditanya sama kalau nggak salah sama Bang Malih ya, yang orang Jakarta tuh. Iya, Bang Malih. Saya tuh ditanya gini, kamu saudara keluarga dalam bukan? Saya tuh di situ kayak buah si malakama gitu, mau bilang saudara gimana, bilang enggak gimana. Saya bilang enggak. Kok kamu nggak ngakui? Itu suatu kebanggaan katanya. Gitu. Ya udah saya keluarga. Jangan ngaku keluarga, di sini semuanya santri. Jadi bingung ya. Terus saya sebenarnya jawab apa gitu sama Bang Mali itu. Yang paling berkesan itu. Jadi serba bingung ya, maju mundur kena lah kalau gitu ya. Ya. Maju mundur kena gitu. Iya, maju mundur kena. Coba begitu kena. Tetap dihukum dong waktu itu. Tetap disuruh adzan. Disuruh adzan. Bisa adzan waktu itu. Baru pertama kali seumur hidup itu ada. Sejarah itu ya. Juga gitu. Pokoknya di sini tuh dulu banyak sekali hal pertama yang saya lakukan, termasuk ngepel. Saya tuh pertama ngepel tuh di sini. Jadi sebelumnya belum pernah ngepel dong? Belum pernah. Ya maklum lah ya. Iya. Dulu tuh saya ngepel di depan teras kamarnya Kang Babas. Iya. Dulu Kang Babas masih sama istri itu. Terus istri Kang Babas tuh lihat saya ngepel. Terus pas kapan gitu ketemu di dalam pas lagi makan. Kan memang ini salah satu kesan juga. Setiap buka puasa dan sahur saya pasti dipanggil, ditimbali Umi. Luar biasa. Ini jalur langit nih. Jalur langit. Jalur langit ya. Ditimbali Umi itu itu tuh istrinya Kang Babas dulu tuh, ibunya Mas Zidan. Itu bilang ke keluarga dalam tuh, Ceng Fahmi ka ari ngepel ku mundure ka angin. Itu karena apa pertama? Badannya? Iya, saya sudah subur dari dulu. Sudah dulu. Gitu, itu terngiang-ngiang gitu bahasanya kan logatnya khas ya kalau di Punten. Betul khas banget betul. Iya.
banyak. Terus yang saya ambil dari sini ilmu seperti itu apa? Atau tasrifan gitu. Tasrifan yang fa'alala yufa'alilu fa'alalatan itu saya bawa ke rumah. Sampai gitu. sekarang juga masih diterapkan gitu. Yang saya garis bawahi tentang penataran tadi ya gitu. Sebelumnya di pondoknya Ceng Fahmi, mohon maaf, belum ada penataran. Belum ada. Dan setelah Ceng Fahmi boyong kemudian diterapkan. Diterapkan. Cara bersarung gitu-gitu saya terapkan semua. Gitu. Nah, ini yang namanya manfaat tuh meskipun cuma 6 bulan, yaitu ilmunya dibawa banyak gitu ya. Iya. Kan ada yang begitu. Iya. Dipakai dan persis sama kayak gitu Ceng. Persis. Ada penataran kedua ketiga juga buat saya yang bermasalah kan. Bermasalah gitu. Dulu juga kan saya ada bukan santri baru tapi ikut ditatar. Saya tanya kenapa? Oh ini karena banyak masalah. Gitu. Jadi saya terapkan juga di sana. Seperti yang banyak masalah juga saya tatar lagi. Kalau Ceng Fahmi sekali ditatar. Sekali. Karena cuma 6 bulan itu. Mungkin kalau 2 tahun 3 tahun mungkin kayaknya setahun peserta penataran nih. Gitu ya. Oh gitu. Jadi di sana diterapkan dan bisa diterima oleh iya, bisa diterima oleh semua. Bahkan saya izin ke abah, ke kakak-kakak saya, itu ide bagus katanya. Oh, alhamdulillah. Ternyata meskipun kayak sifatnya kayak penataran kayak bos gitu ya, tapi kan kemudian efek dari kegiatan itu sungguh luar biasa buat kita semua itu. Saya juga merasakan hal yang sama seperti Ceng. Jadi selain untuk saling mengenal satu sama lain, juga tahu gitu. Iya. Cara nyuguhin wedang tuh gitu kan. Gitu. Jadi kayak buat kelas persiapan gitu. Betul. Dan sampai sekarang berarti masih ada syarat itu ya gitu. Iya, masih. Luar biasa sekali. Nah, selain pengalaman ini kan ada pengalaman lagi. Saya dulu suka ditimbali ya sama Babah Faris. Dibilangin Ceng Fahmi harus pintar katanya. Ceng Fahmi jangan malu-maluin nanti berlensip. Padahal saya waktu itu tuh masih yang polos. Saya belum ngerti apa-apa, nulis aja pun saya belum bisa. Sampai di buku tuh dicontohin sama beliau, sama Babah Faris itu dicontohin nulisnya seperti ini. Memang beliau tuh sudah, kalau kata orang Sunda memasagi ya, sudah tampan, suaranya bagus, tulisannya bagus, ilmunya masya Allah. Salah satu idola saya. Luar biasa. Sampai saat ini tulisan beliau masih saya abadikan di buku. Oh, masih ada? Masih ada. Nggak dibawa. Wah, sayang sekali nggak dibawa. Jadi kenangannya bukan sudah cuman kayak tadi pengalaman, cuman termasuk tadi buku tadi. Iya, jadi saya dipanggil, terus dilihat buku saya, terus dilihatin mungkin tulisan saya memang sejelek itu. makanya beliau kasih contoh, ini nulis tuh kayak gini. Memang kayak kaligrafi beliau tuh tulisannya tuh. Jadi Ceng Fahmi termasuk salah satu santri yang istimewa karena khusus diajarkan secara langsung oleh Bapak Faris kan. Kalau yang lain kan mungkin diajarkan di aula gitu ya. Kan ada beliau juga kan mengajarkan bagaimana cara memakai sarung yang baik dan benar gitu kan. Dan ditambah tadi diajarin masalah tulisan begitu ya. Gitu. Luar biasa. Ini 6 bulan tapi padat banget isinya ya. Luar biasa sekali. Sampai ilmu retorika juga saya dapatkan di sini dari Kang Babas. Gimana dulu tuh Kang Babas kan ngajar Gus Ning yang di sini tuh. Betul. Ya, jurumnya itu kalau salah. Iya. Sama ilmu dakwah juga dulu tuh Kang Babas ngajar. Terus saya dipanggil disuruh ikut sampai ilmu yang saya dapatkan. Pokoknya kita kalau lagi ngomong di depan kita harus pede. Gitu, kita nggak boleh kita merasa bodoh, merasa apa. Tapi kita harus merasa bahwa kita ini sudah sudah membawakan sesuatu yang benar gitu. Jadi jangan grogi kalau depan itu satu. Yang kedua, kalau dulu ada bahasa, anggap aja kalau kita ngomong di depan itu, yang di depan itu tuh anggap monyet gitu. Kata itu jangan, kata Kang Babas, karena kan di depan kita ada orang tua kita, ada guru kita gitu. Itu sampai saya disuruh bikin satu tema, langsung dipraktekkan dulu di situ. Langsung dipraktekkan depan beliau. Gitu, langsung Masya Allah. Jadi luar biasa nih, belajar langsung sama. Iya, jadi alhamdulillah sama masing-masing kayak itu punya cerita masing-masing gitu. Termasuk sama almarhum Abi. Gimana tuh? Kalau ini lebih ke sedikit memalukan kayaknya. Kok bisa memalukan? Kan dulu bulan puasa, ini bulan puasa ya. Bulan puasa itu kan Abi itu masih pasarnya asar kan? Iya betul, asar. Dulu saya lagi sakit. Kebetulan sama salah satu pengurus sesepuh dulu tuh Bang Oi. Oh, pakai inisial aja. Wahyudin ya. Dulu itu orang yang sakit, santri-santri yang sakit semua tuh di satu kamarin, di kamar bawah. Oh, kamar kesehatan. Kamar kesehatan. Betul, itu saya. Termasuk ada, mungkin nanti lihat ini sini ada Gus Ulin Pemalang yang sama-sama datang, sama-sama pulang boyong juga sama saya.
Itu di satu kamarnya di situ. Terus pas sore-sore saya masih demam, nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Terus yang di pinggir saya tuh Gus Ulin ngigo. Oh ngigo. Ngigonya bilang liang lahat Ceng Fahmi, liang lahat Ceng Fahmi. Ngeri Saya kan banget. ngeri banget. Makanya saya langsung lari keluar, takut, tolong. Dan di luar tuh lagi ngaji pasaran. Lagi pasaran. Abis sampai bubar ngaji. Masya Allah. Abis sampai bubar. Dan tapi masih ada untungnya. Itu saya masih teringat sarung saya yang melorot. Untung saya tidak kelepasan. Ya. Nanti santri putih bisa menjerit semua. Dan itu Abi langsung ngasih air doa sama saya sama buat Gus Ulin itu. Kira-kira Gus Ulin masih ingat nggak peristiwa ini ya? Kayaknya masih ingat ya. Masih ingat ya. Segitu tuh masih ada untungnya ya, Ceng ya? Masih ada untung Masih pakai sarung ya? Iya. Luar biasa kan. Jadi setiap hampir ke semua keluarga di sini punya cerita yang masing-masing. Iya. Menarik sekali. Ini yang disebut kecil tapi besar, pendek tapi panjang. Waktunya sebentar tapi dapatnya banyak banget gitu ya. Bukan cuma sekedar ilmu tapi juga pengalaman, dan saya yakin barokah dari masyayikh betul pasti dapat. Terasa banget barokahnya ya gitu ya. Sebegitu menariknya, sebegitu mengesankannya kalau saya dengar cerita Ceng Fahmi di pondok pesantren itu, itu berbanding terbalik dengan keadaan sekarang. Mohon maaf, yang sekarang kan sedang viral banyak banget kasus-kasus di pesantren. Kita dengar lagi kasus ini, yang kemudian menjadi pandangan yang negatif di masyarakat. Oh, ternyata pesantren yang katanya dulu bisa mencetak orang-orang baik ternyata seperti ini. Nah, menurut Ceng Fahmi sendiri, itu dengan adanya kejadian seperti itu gimana, Ceng? Mungkin memang sangat disayangkan ya, karena mau tidak mau pondok pesantren itu harus kuat dan harus solid di dalam beberapa unsur. Yang pertama dewan masyayikh, yang kedua pengurus, yang ketiga santrinya itu tersendiri. Ini 3 komponen yang tidak boleh sama-sama lengah. Masyayikh tidak boleh lengah untuk mengontrol pengurus dan santrinya, dan pengurus tidak boleh lengah untuk mengontrol santrinya, dan santri tidak boleh lengah untuk mengurus diri sendiri gitu. Nah, ini memang kebanyakan sekarang yang saya perhatikan dan saya terima juga cerita dari orang-orang yang sama bergelut di dunia pesantren. Sekarang itu krisis senior. Oh, krisis senior. Iya. Jadi kalau dulu kan dewan masyayikh itu bisa 100% percaya gitu sama senior itu untuk mengurus dari H A sampai Z, tek bengeknya itu pengurus yang ngurus gitu. Jadi kiai itu tinggal ngaji udah gitu. Paling izin pulang, datang pulang, paling gitu aja. Kalau sekarang itu yang saya lihat pengurusnya itu lebih ke cuek. Jadi kayak acuh tak acuh. Ya, susah diatur gitu. Jadi tidak ada punya rasa memiliki, tidak punya rasa tanggung jawab untuk sama-sama menjaga pondok pesantren gitu. Nah, itu salah satu faktornya. Yang kedua adalah faktor daripada kurangnya perhatian terhadap santri-santri yang dalam tanda kutip. Jadi kan misalnya santri-santri itu dari awal juga sudah terlihat nih gelagat gelagat aneh lah ya. Gelagat aneh itu yang menjurus ke misalnya ke pencurian atau kekerasan atau ke apa gitu, pembulian dan sebagainya, itu sudah terlihat. Nah, itu harusnya kalau sudah terlihat ada potensi-potensi yang bisa menjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu ditekankan langsung gitu sama anak santri. Memang sangat disayangkan, meskipun memang kita tidak bisa satu hukumkan ya, karena dengan ada satu contoh pesantren seperti itu bukan berarti semua pesantren itu sama. Setuju. Gitu. Dan memang namanya juga orang ya. Namanya juga orang, yang betul 10, yang salah satu pasti fokusnya yang salah itu satu. Nah, sama pesantren juga kan sebenarnya di Indonesia berdampak positif gitu kan bagi negara gitu. Santri itu punya peranan tersendiri lah, yang kalau kata guru saya itu peran santri itu kayak gula. Memberi rasa tanpa meminta nama gitu. Luar biasa. Itu kan setiap tanpa meminta nama, tanpa mencari nama. Memberi rasa tanpa mencari nama. Kan semua makanan manis itu pasti ada gula, tapi gulanya tidak pernah disebut. Kolak, sirup itu semuanya gula, tetapi tidak disebut gulanya kan. Nah, itu santri juga sama. Segala hal apapun yang ada di Indonesia ini tidak lepas dari peranan santri dan masyayikhnya tentunya. Tapi santri tidak pernah mencari nama gitu. Nah, tapi kembali tadi, memang sekarang kan zamannya viral, zaman sedikit-sedikit TikTok, sedikit-sedikit Instagram dan sebagainya banyak lah.
Makanya kalau hal sebesar kemarin itu kejadian pasti viral di semua ya pasti. Yang pertama mungkin sikap kita sebagai sesama pesantren ya pertama kita prihatin lah ya dengan adanya seperti itu. Mungkin kita tidak 100% menyalahkan pesantren, kita tidak 100% menyalahkan pelaku juga karena memang pelaku sama-sama masih kalau bahasa Sunda mah didikan gitu. Jadi masih belum terdidikan, masih sama-sama harus dididik. Masih harus dibimbing juga harus dibimbing. Nah, itu mungkin kelengahan daripada senior dan juga pihak pengurus dari pesantren tersebut. Nah, makanya buat kita-kita nih yang di dunia pesantren itu sebagai ibroh, sebagai tadhkirah juga buat kita untuk memperketat, untuk mempertajam perhatian kita terhadap hal-hal seperti itu yang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Betul, harus lebih hati-hati gitu ya. Iya. Karena mungkin hati-hati. ada aja yang namanya oknum ya. Pasti, oknum pasti di semua pesantren. Di semua pesantren ada. Bahkan banyak yang hal-hal random yang dilakukan anak santri zaman sekarang tuh ada. Betul, setuju Ceng, setuju. Sampai ada di pondok saya itu, di pondok abah saya, ada seorang santri yang saking pengen banget pulangnya sampai membakar lemarinya sendiri. Lemarinya sendiri dibakar. Motif pengen pulang. Jadi bicara ke orang tua, lemari abi aya nu ngaduruk. Lemari saya ada yang bakar nih, saya pengen pulang aja. Gitu padahal kan kami pasang CCTV itu di lorong asrama tuh, di lorong kamar tuh. Dia masuk, pas dia keluar udah ada asap. Jadi tidak ada orang lain di sana tuh kecuali dia. Berarti dia yang bakar aslinya gitu. Jadi memang hal-hal random banyak karena kembali lagi sekarang memang tidak semua ya. Banyak orang tua yang masukkan Anda ke pondok itu bukan untuk punya cita-cita yang tinggi. Cita-citanya cukup supaya saya nggak riuh aja di rumah. Iya gitu. Banyak itu. Biar jadi, saya nggak diganggu lah di rumah gitu ya. Jadi biar saya nggak lihat kenakalan anak saya lah gitu. Biar saya nggak capek gitu masuk pondok. Bahkan kata salah satu senior alumni di sini juga, Kiai Manarul Hidayat, itu banyak sekali orang tua yang kalau punya anak 3, yang 2 baik, yang 2 pintar itu nggak masuk pondok. Tapi yang satu nakal, yang satu bodoh itu masuk pondok gitu. Gitu. Nah, pondok tuh bengkel gitu. Bisa menerima. Padahal gitu. Enggak semua pondok tuh sama. Gitu. Terus tidak semua pondok bisa ramah anak kecil. Ya, setuju. Gitu. Setuju. Tidak semua pondok ramah anak kecil, tidak. Makanya untuk orang tua, untuk siapapun yang mau mondokin anak yang memang usianya masih kecil, masih labil, tolong diperhatikan dulu konsep pendidikan pondoknya seperti apa, konsep pengurusnya seperti apa agar tidak salah kaprah. Memang semua pesantren itu baik, semua pesantren itu benar pendidikannya. Dibandingkan dengan sekolah manapun juga pesantren tetap nomor 1 kalau masalah pendidikan. Tetapi itu tadi beda-beda pesantren, beda-beda latar belakang, beda-beda konsep kepengurusan. Beda-beda juga diterima oleh anak-anak santrinya gitu. Mungkin orang tua di sini harus lebih selektif lagi, memilih pesantren yang cocok untuk anaknya gitu dan pesantren juga harus lebih selektif lagi menerima santri gitu ya. Jangan asal diterima yang kemudian nanti malah bikin runyam jadi masalah jadi bumerang di pesantren gitu. Kalau motif kayak tadi di pondoknya Ceng Fahmi bakar lemari, saya jadi ingat dulu di sini juga kan banyak tuh Ceng yang pengen boyong gitu kan karena dipaksa mondok sama orang tuanya pengen boyong. Ada yang alasannya kurang nasi gitu kan. Ada yang alasannya kasurnya dipakai malah lain. Jadi pengen boyong gitu. Jadi mungkin bukan sepenuhnya salah pesantren, tapi ketika sudah seperti ini semua orang lebih kayak misalkan gimana sih pesantrennya kan begitu sih. Ini kan memang PR juga buat kita Ceng gitu. Nah, kalau Ceng Fahmi sendiri yang juga sekarang sedang katakanlah diberikan amanah untuk mengelola pesantren gitu, punya strategi khusus gak sih untuk menangani hal seperti itu agar kedepannya kemudian tidak terjadi lagi hal yang seperti itu? Pertama saya komitmen dulu sama orang tua. Orang tua ini 100% enggak masukin anak pondoknya gitu. Kalau misalnya masih mau ikut campur urusan anak di pondok masih ikut campur, kita angkat tangan, ambil aja gitu. Ambil aja gitu. Setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat nih kan misalnya anak yang bermasalah itu kan dari tadi juga sudah dikatakan ada gelagat, ada kelihatan lah gitu, ciri-cirinya. Kita kasih perhatian khusus gitu, kasih perhatian khusus untuk hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu. Yang ketiga itu tadi kita press, dikasih tekanan di pengurus. Jadi pengurus jangan sampai lengah. Jadi kita ini perhatian si ini nih, anak ini nih. Misalnya kalau nggak ada ngaji sekali dipanggil di mana nih, cari di mana nih gitu. Seperti itu. Mungkin
ya karena namanya juga manusia kan ya. Iya. Santri itu makhluk hidup. Betul. Jadi tidak selalunya sama, tidak selalunya nurut gitu. Jadi ada aja tetap untuk kecolongan gitu, kayak Betul. misalnya kabur atau misalnya keluar pondok tanpa izin tuh pasti aja ada. Seketat apapun dan Betul. sebagus apapun kepengurusan pasti tetap aja ada yang Betul. seperti itu. Ini menarik Ceng, yang tadi Ceng Fahmi katakan bahwa membangun komitmen dari awal, Iya. menyerahkan orang tua, menyerahkan sepenuhnya ke pesantren. Karena kalau yang saya lihat banyak orang tuanya kemudian terlalu ikut campur juga nih. Iya. Peraturannya nggak boleh gini, Iya. gitu, harus Iya. seperti Iya. ini. Itu kan juga menyusahkan kita Iya. gitu kan, karena biasa pondok itu kan sudah punya peraturan tetap Iya. dari dulu, Iya. dan mau nggak mau ya wali Iya, santri harus gitu. mengikutinya Iya. gitu kan. Gitu ya. Nah terus mungkin untuk kembali membangun kepercayaan di masyarakat, Ceng, agar pandangan negatif terhadap pesantren itu kemudian bisa melebur gitu. Artinya pondok itu nggak sejelek itu sebenarnya. Itu kan nggak dari sekian juta pesantren, masa sih kan hanya satu pesantren yang seperti itu kemudian dicap semuanya, kan nggak adil juga, Ceng, nggak adil ya. Gitu ya, mungkin ini tanggung jawab daripada para santri. Iya. Kita sebagai santri ini tanggung jawab untuk memperlihatkan ke masyarakat bahwa santri itu ya gini gitu. Iya. Santri itu ya dengan segala akhlaknya, dengan segala adabnya, dengan segala ilmunya, dengan segala ilmu amaliyah dan amal ilmiahnya, yang mana kita tidak perlu mengatakan bahwa pesantren itu baik, tidak perlu mengatakan santri itu baik, cukup dengan memperlihatkan akhlak santri aja, cukup memperlihatkan keseharian santri aja di masyarakat umum, yang bisa itu satu-satunya cara yang bisa mengobati untuk menutupi ke hal yang tidak diinginkan kemarin itu, ya satu-satunya itu cuma itu. Kita sebagai santri, kita lihatkan akhlak kita kepada masyarakat, kita duniakan akhlak santri kita seperti apa agar konotasi negatif terhadap santri itu dihilangkan ya gitu. Berarti ininya akhlak ya, yang lebih harus kita kemudian tingkatkan lagi agar masyarakat juga tadi bisa menghapus konotasi jelek tentang gitu. Terakhir yang pesantren itu menyenangkan dan mengesankan. Definisi mungkin siapanya punya definisi sendiri dari dua kata itu. Pesantren itu menyenangkan dan mengesankan. Betul. Ya, bisa. Ini pesan buat adik-adik santri ya. Sesusah apapun hidup kalian sekarang di pondok, seberat apapun hidup kalian di pondok, seperih apapun hidup kalian di pondok sekarang, itu akan menjadi cerita kenangan manis di masa depan. Pasti aja. Pasti. Saya dulu gitu di pondok tuh merasa, aduh, nalar ieu hese, nalar itu hese, ieu teu katalar, itu teu katalar, kan di pondok tuh liar yang balik gitu. Sampai saya Alfi Malik juga saya rubah bednya. Kenapa tuh saya? Saking hesenya ngaji itu, saking angelepor ngajiku. Sampai saya rubah gini. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik, masantren ukur hayang balik. Musolliyan ala Nabil Mustafa, lila meyakeun duit inung jeung bapak. bisa gitu. Ya. Tapi setelah saya sekarang hidup di masyarakat, hidup berumah tangga, oh ternyata masa berat di pondok itu yang paling indah dalam hidup saya tuh itu. Kalau dari sampai lahir sampai saya sekarang gitu, hal yang indah apa? Ya di pondok. Di pondok. Hidup, kalau bahasa Sundanya sakokop sainum sama para ulama gitu. Jadi hidup berdampingan dengan para ulama. Kita sholat berjamaah, ngaji, dan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita di bawah naungan doa-doa para ulama. Itu tidak akan ditemukan di tempat lain kecuali di pesantren, dan tidak akan ada yang bisa merasakannya kecuali santri. Udah. Jadi berasanya sekarang, Ceng? Berasanya sekarang. Memang kalau santri kan kata Ibnu Abbas juga, zalaltu thaliban wa aziztu matluban. Saya hina ketika mencari, saya mulia ketika dicari. Gitu. Jadi kalau jadi santri mah semua juga hina gitu. Maksudnya kita sebagai santri dibandingkan sendal guru masih mulia sendal guru. Gitu. Kalau lagi di pondok tuh jangan merasa kita siapa, kita apa, nggak ada. Di pondok semua sama. Tapi pada saat pulang azaz tuh matluban, saya mulia ketika saya dicari gitu. Nah itu lalu seberapa kemuliaan yang akan kita dapat? Kemuliaan yang kita dapat adalah seberapa kita muliakan guru kita dulu di pesantren. Misalnya kita hormat ke guru itu 5, nanti pulang ke rumah kita punya kemuliaannya 5.
kita di pondok kemudian guru 100, nanti pulang ke rumah kemudian 100. Itu sih yang saya rasakan. Jadi apa yang kamu tanam ya, itu yang kamu dapat. Iya, kalau kata orang Sunda mah melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak HD jadi HD, melak goreng jadi goreng. Definisinya sih? Bahasa Indonesianya? Oh, bahasa Indonesia. Kalau melak cabe jadi cabe, melak HD jadi HD, melak sae jadi sae. Kan kalau saya pasti ada di Jawa kan saya ada. Kalau goreng itu ya goreng jelek gitu. Jadi ya apa yang kita tanam ya itu yang kita panen gitu. Itu hidup di pondok itu ya memang menyenangkan, sangat menyenangkan hidup di pesantren. Kalau saya masih ini Kang Subhanallah almarhum itu. Iya, almarhum. Yang perah harus perih itu ya, bener ya? Itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia itu kalau hayang perah, kudu meurih. Kudu meurih. Iya. Maksudnya kan perah itu racun. Perah itu bisa ular itu kan namanya perah kalau di Sunda. Nah, itu kenapa ular bisa berbisa? Karena dia pedih hidupnya, harus ganti kulit dan sebagainya. Manusia juga sama. Kalau manusia pengen punya perah, pengen punya sesuatu yang bisa dia alam manfaat oleh masyarakat, ya kita harus merasakan pedih dulu gitu. Jadi ya itu maladzah ila ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah capek, setelah payah. Kan kata Imriti, wala tarum ilma wa tatruka ta'ab. Jangan mengharapkan ilmu kalau kamu meninggalkan kesusah payahan gitu. Nah, itu kan tadi pesan untuk ada di santri mau untuk sarung. Iya. Saya boleh minta pesan secara khusus untuk ada di santri Nadwatul Ummah, saya. Masya Allah. Iya. Santri Nadwatul Ummah ini adalah santrinya seorang wali ya. Bisa dikatakan seperti Abah Fuad itu udah Masya Allah keilmuannya, itu harus dibangga, harus khidmah. Kita di sini di L ini adalah siap menjadi anjingnya ulama. Itu yang sering saya waktu pelataran doktrin dulu itu sampai sekarang juga saya masih dan itu bersambung di perkataan abah saya. Kamu kalau cinta ulama masuk surga, anjing aja cinta ulama masuk surga, apalagi kamu manusia. Nah itu, jadi untuk adik-adik santri di Nadwatul Ummah ini, di Pondok L ini, jangan lengah, jangan malas, jangan menyerah, terus berjuang, terus berkorban untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak perlu berpikir akan jadi apa, karena santri itu apapun yang akan dihadapi atau apapun profesi yang akan diemban oleh santri itu akan menjadi hal yang baik kalau kita punya ilmu agama. Jadi santri itu bukan hanya untuk jadi kiai, bukan untuk jadi ulama, tidak. Santri itu apapun profesi kalian nanti, asalkan kalian berbasic santri, maka itu akan menjadi profesi yang baik. Kalau kata ulama Jawa Timur itu santri itu harus kayak paku ya, dimanapun diterapkan itu menjadi manfaat, mau di dinding, mau di kusen, mau di kayu, mau di apa, itu jadi manfaat. Santri pun juga sama. Kalau kata guru saya, santri harus kayak lebah, dimanapun nempel, tidak merusak tetapi memberikan manfaat gitu. Dimanapun nanti sama Allah ditempatkan. Kita meskipun memang basic kita ilmu agama, basic kita ngaji dan sebagainya, tetapi pada akhirnya nanti kita disimpan oleh Allah di tempat manapun, ya kita harus terima. Itu bagian juga dari salah satu ibadah. Dan hal apa yang Allah titipkan kepada kita, kalau kita sudah mempunyai basic ilmu agama, itu akan menjadi hal yang baik. Makanya untuk para santri Nadwatul Ummah khususnya, carilah ilmu agama sebanyak-banyaknya, carilah ilmu amaliyah sebanyak-banyaknya. Nanti ketika kalian jadi apapun, kalau sudah punya ilmu, akan menjadi hal yang berharga, karena ilmu adalah mata uang untuk seluruh negara. Luar biasa. Seluruh negara, Ceng. Seluruh negara. Baik, Ceng Fahmi, sebagai penutup, Ceng, kan Ceng Fahmi juga alumni sini ya. Mungkin ada sedikit pesan untuk teman-teman alumni, Ceng, khususnya alumni Nadwatul Ummah. Iya, mungkin khususnya untuk alumni L, alumni Nadwatul Ummah, dan umumnya untuk alumni seluruh pondok pesantren, ada satu hal yang dirasa benar. Alasan untuk tidak sowan ke kiai, tidak sowan ke pondok itu adalah saya malu, saya belum punya hal untuk saya berikan untuk guru saya tidak punya apa untuk bisyarah untuk guru saya itu. Jadi nanti saya nunggu kaya, nunggu punya, baru saya nanti sowan ke guru. Itu hal yang sangat salah besar. Kita nggak punya, kita nggak sowan ke guru, sampai akhir pun kita nggak akan punya. Justru kalau kita nggak punya, kita sowan ke guru, kita akan jadi punya. Kita nggak ada, soal ke guru akan jadi ada.
Dan guru juga tidak sama sekali tidak mengharapkan kita bawa sesuatu, tidak. Guru sama sekali tidak mengharapkan bisyarah. Yang guru harapkan anaknya yang dulu dididik di sini bertahun-tahun, anaknya yang dulu di sini bersama bertahun-tahun sekarang hilang entah kemana, itu yang dirindukan guru tuh wajahnya, musafahahnya, itu yang diharapkan guru. Jadi untuk seluruh alumni jangan ada pikiran nanti saya nunggu kaya saya datang ke kiai. Justru kamu nggak akan kaya kalau nggak datang sama kiai, gitu. Jadi intinya jangan melepaskan ta'aluk kita kepada guru kita, karena sekecil apapun hubungan kita dengan guru kita itu baiknya akan menjadi baik dan buruknya akan menjadi buruk. Dan satu hal lagi, kalau kata Sunda mah ada kawalat ya. Iya, kawalat. Kawalat itu, dan kawalat itu sesuatu penyakit yang tidak akan bisa disadari. Jadi kalau misalnya ada santri yang kewalat dari gurunya, santri itu tidak akan merasa dirinya kewalat. Bahkan sampai nanti naudzubillah dialihkan madhabnya, dialihkan thariqahnya, itu dia tidak akan sadar bahwa dia itu kewalat. Itu salah satu yang harus diperhatikan. Makanya kalau kita terus menjaga ta'aluk kita kepada guru kita, kalau ada salah di diri kita nanti guru akan maafkan. Kalau ada sesuatu yang kurang baik di diri kita, nanti guru akan mendoakan. Jadi intinya kalau menjadi seorang santri seumur hidup jangan memutuskan ta'aluk kepada guru. Sejauh apapun, sesibuk apapun, serepot apapun kita kehidupan di luar pondok setelah menjadi alumni, harus ada agenda, harus ada azam, mau per hari, mau per minggu, mau per bulan, mau per tahun, untuk menyambung ta'aluk kita, tajdidu ta'aluk kita, memperbaiki ta'aluk kita kepada guru kita, agar keberkahan tetap kita rasakan. Amin ya Allah. Amin. Intinya soan ya, Ceng ya. Soan, gitu. Semakin sering soan, insya Allah semakin berkah ya, Ceng. Iya. Oke, baik. Baik, Ceng Fahmi. Sayang sekali kita terbatas waktu. Jadi kalau saya ibaratkan tuh obrolan kita malam hari ini seperti Ceng Fahmi mondok gitu. Sebentar tapi banyak dapatnya. Sebentar waktunya tapi seperti daging semua isinya gitu, Ceng ya. Mudah-mudahan obrolan kita manfaat. Amin. Khususnya untuk kita dan untuk yang mendengar atau yang melihat atau postingan ini atau melihat video ini. Gitu. Baik teman-teman semua, itulah tadi ngaji kita sama Ceng Fahmi. Sekali lagi mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita semua, khususnya santri Nahdlatul Ummah dan teman-teman alumni yang menyaksikan video ini. Dan saya Muhammad Noval Rosyadi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Momen Ramadan syahdu sekali. Cakep. Berpuasa seharian, menahan diri. Cakep. Komen dan bagikan video ini. Cakep. Supaya tidak ketinggalan konten dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.